Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan Assalamualaikum ya malaikat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barakallahu. Insyaallah kalau untuk perkontakan roh atau arwah itu mustahil dan tidak mungkin terjadi. Kenapa? Sampun kalau sampai akan kemarin nonton tadi mimbar bahwasanya itu urusan Allah. Tapi kami menggunakan cara lain daripada kami bertanya langsung pada jin yang ada di sini. Maka yang terjadi jujure awal nguri dikak karo-karoan. Apalagi niki damel tinggalan. Sebab ana nglesete aku sing besok sing nyonggo kabeh wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya diminta dari pihak panitia untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Nama saya Muhammad Hasbuo. Assalamualaikum. Saya masukkan jenengan ini nggak bisa nyalain. Kasihan tamu-tamu yang lain nanti nggak benar. Penting sekali. Oke. Saya masukkan jenengan ke dimensi mungkin atau dimensi jauh sebelum terjadi kejadian terkait masalah almarhum sebelum maka tadi sudah nyampe kejadian untuk mempercepat dimensi ke depan. Monggo pertanyaannya apa? Untuk yang pertama, untuk mengenai makam yang di luar ini, apa sebab dan tujuan Patih Anggoro Rekso lari menuju ke desa ini? Jika sebabnya lari Patih Anggoro Rekso adalah faktor politik, maka apa penyebab politik itu? Apakah ada hubungannya dengan agama yang dianut beliau? Dan apa tujuan
larinya beliau ke desa ini? Assalamualaikum. Ini pertanyaan dari pihak panitia. Dalam perkontaran awal, seorang santri yang saya gunakan selain jenengan kemarin itu melihat terjadinya politik di dalam kerajaan, sehingga beliau harus terpaksa keluar dari kerajaan itu. Pertanyaannya, apa benar beliau keluar karena politik dari kerajaan itu, yang dalam arti kekuasaan? Yang jenengan lihat terus data petunjuk selain yang jenengan lihat secara langsung. Lalu beliau keluar dari kerajaan, dan apakah pada saat sebelum beliau nyampe di tempat ini, adakah seperti misalnya beliau tetap dikejar oleh pihak kerajaan atau tanpa ada pengejaran? Ada pengejaran. Sempat terjadi pertarungan tidak? Tidak sempat. Tidak sempat. Kurang lebih yang mengejar berapa? Data petunjuk 11 orang. Tapi tidak sempat. Kata tidak sempat langsung bertemu dalam arti berhadapan, atau tidak sempat bertemu? Berhadapan tapi tidak sempat bertemu. Pertanyaan selanjutnya, tujuan beliau datang ke desa ini, karena kemarin sudah kami vonis jauh sebelum adanya jumlah seseorang lebih dari 2. Berarti jelas beliau tidak memiliki tujuan untuk datang ke desa ini, karena desa ini jauh terbentuk, jauh sebelum terbentuk desa. Di saat beliau berada di tempat ini, apakah beliau juga berada di tempat lain sebelum hijrah ke tempat ini? Ada di tempat lain. Kurang lebih berapa hari? Cuma 1 minggu. 1 minggu. Setelah itu apakah beliau langsung berada di sini? Lebih tepatnya sembunyi dahulu. Sembunyi itu secara sendiri atau mungkin ada pengawal yang mengawal saat itu? Secara sendiri. Secara sendiri. Makanan apa yang beliau makan selama pengejaran itu? Lebih ke tumbuhan. Ketumbuh-tumbuhan. Dan yang menjadikan beliau harus terusir, apakah beliau itu terusir atau memang dengan sengaja beliau itu keluar agar tidak terjadi masalah lebih besar? Dengan sengaja keluar. Pertanyaan selanjutnya, setelah beliau sampai ke tempat ini, apakah beliau itu memang sejauh hari atau jauh sebelumnya sudah mendapat petunjuk dari Sang Ilahi bahwasanya tempat tersebut satu-satunya tempat yang nanti menjadikan beliau dan akan dikebumikan di sini, atau kebetulan saja beliau bertempat di tempat ini? Kebetulan. Pertama kali beliau berada di tempat ini, apa yang menjadikan beliau kerasan di tempat ini? Apa karena mungkin saat itu melimpah makanan, atau mungkin ada pohon yang besar, atau dan lain sebagainya, atau mungkin sebelum terjadinya gempa-gempa besar, biasanya banyak batu atau mungkin gua atau apa? Data petunjuk. Lebih tepatnya tempat persembunyian. Tempat persembunyian. Kata persembunyian, apakah itu berbentuk batu atau kebetulan di sini banyak pohon-pohon besar saat itu sehingga dikatakan itu tempat yang paling aman? Pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar.
Dan ada berapa orang saat itu pertama kali beliau berada di tempat ini? 3 orang. Yang pasti itu bukan orang yang bersama beliau, melainkan orang yang asli di sini ya. Dan 3 orang itu kehidupannya semacam kayak suku, dalam arti dia hidup tunggal, atau 3 orang itu dari desa lain yang kebetulan hadir sempat ada beliau Dari desa lain. dari desa lain. Setelah 3 orang tersebut bertemu dengan beliau, apa yang menjadikan 3 orang tersebut tetap bersama beliau? Apakah karena 3 orang itu tertarik dengan keilmuan beliau, atau karena merasa iba, atau dan lain sebagainya? Tetap tunjuk persesuaian dengan dia. Tertarik dengan perjalanan. Berarti beliau bercerita bagaimana beliau berada di titik yang paling nol. Setelah terjadinya keakraban dari 4 beliau, apakah beliau mengajarkan satu di antara 3 orang tersebut, atau mereka diajarkan semua, atau tanpa adanya pengajaran, hanya sebatas ikatan perkenalan? Pertama ikatan, Selebihnya pengajaran. yang diajarkan apakah ilmu yang berkaitan kemasyarakatan, karena tentu beliau pasti cerdas di masa di kerajaan sebab dia ahli strategi perang, atau ilmu kebudayaan yang diajarkan 3 orang tersebut? Lebih ke pemimpinan, Gus. Kepemimpinan, kebijakan yang kearifan. Kira-kira berapa hari atau berapa tahun mulai bertambahnya lebih dari 3 orang itu? Data petunjuk. 4 tahun. Berapa jumlah ketambahan pertama 4 tahun itu? 6 orang, Gus. Lalu generasi keduanya ketambahan berapa orang? 10. Itu jaraknya berapa hari, berapa minggu, berapa tahun, atau dan lain sebagainya? 7 bulan. 7 bulan. Pertanyaannya lagi, di saat dengan jumlah sekian, apakah masih beliau tetap dikejar dari kerajaan itu, atau tidak ada pengajaran sama sekali? Percepat dimensinya. Pengejaran tetap ada, tapi tidak ditemukan di titik ini, Gus. Di saat beliau sudah tidak ditemukan, berarti beliau pada titik yang aman. Kata aman tidak menjadikan, belum tentu tentram. Apakah setelah kumpulnya jumlah orang tersebut, tentu secara nggak langsung terbentuklah yang namanya kampung kecil. Adakah sekiranya hambatan saat pembangunan kampung itu, misalnya kayak mohon maaf borocoan atau begal atau dan sebagainya, ada nggak data petunjuk? Tidak ada. Terus berjalan berarti ya perkembangan masyarakat itu. Saat beliau mulai memimpin dan terus bertambahnya jumlah masyarakat, apakah beliau memimpin hingga sampai beliau meninggal tanpa ada hambatan atau tantangan dari pihak lain, atau memang pernah ada data petunjuk di masa kepemimpinan beliau? Tetap ada hambatan, Gus. Umurnya belum disebutkan ya meninggalnya. Kemarin 53 siapa? Usia umur berapa meninggalnya? Belum ya? Belum. Sudah ditahu belum? Tahunnya juga belum ya? Tahun belum. Ya, tahun. Assalamualaikum. Ini kalau nggak salah beliau 53 tahun meninggal. 53. kan beliau sakit.
beliau meninggal. Saya buka dimensi kata. Beliau hidup di era kerajaan Majapahit, Raja keberapa? Kelima, Gus. Kalau era pertama antara tahun 1300, kalau era kelima itu antara tahun berapa? Masuk ke dimensi langsung maju. Dia meninggal tahun berapa? 1500. 1500. 1500. Ya, berarti di masa ini seiring dengan baik Mas Marofon di 9 wali. Berarti sebelum ya antara 500 400. Iya, antara 400 500 ya. Yang tepatnya 400 sampai 500 ya, data petunjuk kedua. 500. Secara memang. Ya. Nggih. Tanggal berapa? Kalau menurut kajian tahun sekarang, 18. bulan Bulan 2, Gus. harinya sudah Harinya hari belum, sudah meninggal sudah. sudah ya harinya cuma tanggal sama. Oh, hari sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jarak setelah beliau meninggal dengan kehadiran dua beliau perempuan dan laki-laki yang makamnya ada di situ, itu jaraknya berapa puluh tahun atau berapa hari atau berapa sekian tahun? Data petunjuk. 12, Gus. 12 tahun. Nggih. Cepet masanya Pak. Saya masukkan ke dimensi mundur untuk mengukur jejak beliau dari dua beliau yang makamnya di dalam itu. Beliau asalnya juga dari kerajaan atau masyarakat biasa yang memiliki darah keturunan keulamaan, atau beliau pendatang dari lain selain negara Indonesia, dari negara Indonesia, selain dari negara Indonesia. Masyarakat. Dari masyarakat. Data petunjuk kedua, apakah beliau sebelum ke kampung ini beliau juga seorang ulama kah atau seorang guru kah atau dan sebagainya? Karena data kemarin beliau sempat di sini juga mengajarkan agama Islam dan lain sebagainya. Kiai, Gus. Sebelum ke desa ini ya, Nggih. dia apakah beliau tadi orang asli Indonesia, beliau keturunan dari satu di antara 9 wali atau bukan? Data petunjuk. Karena kalau keturunan satu di antara 9 wali berarti menyambung ke Rasulullah. Bukan, Gus. Bukan ya. Yang pasti beliau ulama saat itu. Lalu beliau hadir di sini. Saat beliau sudah hadir di sini, peran beliau sebagai di masyarakat itu apa? Selain disuruh menggantikan beliau yang sudah meninggal setelah setelah 12 tahun yang lalu, peran beliau di sini sebagai apa? Penasehat. Penasihat itu kalau di sini apa? Lurah, ya. Kepala desa atau apa? Bisa dikatakan Sesepuh, ya, sesepuh, iya, sesepuh kalau bahasa.
selain perannya sebagai sesepuh, apakah beliau juga memiliki bekal ilmu kanuragan atau tidak? Atau memang murni keulamaan? Memiliki Gus. Apakah beliau mengajarkan ilmu kanuragan apa tidak? Ke dimensi maju. Lebih ke agama. Lebih ke agama, tapi juga mengajarkan. Iya Gus. Ini tanggal dan bulannya belum ya? Nah, pernah meninggal atau lahir? Tanggal Belum. Meninggal yang yang ini belum. yang belum, yang dalam belum. Bismillah. Tadi yang pertama 1500-an, tanggal sekian. Ini beliau berarti meninggalnya dipastikan 1400-an, ya, sama. Ini tanggal berapa beliau meninggal? Gus. Bulan berapa? Bulan 7. Bulan 7. Nanti penghitungannya tinggal tarik mundur, Pak. Karena eranya kan karena tahunnya kan cuma selisih 12 tahun. Jadi mudah kok nariknya mundur. Tujuannya untuk mempersar karena masih banyak data yang kita gali misalnya. Ya. Mumpung jarang bisa sedikit buat pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Data petunjuk. Adakah pesan beliau berdua sebelum meninggal ke masyarakat yang ada di sini saat itu? Ada Gus. Apa? Tentram dalam kedamaian. Tentram dalam perdamaian. Demi Allah. Demi Allah. Selain itu, adakah pesan lain? Terkait kebaikan Gus. Sedangkan yang pemimpin pertama atau yang membuka tanah ini, adakah pesan sebelum beliau meninggal? Ada Gus. Apa pesan beliau? Kebijakan. Kebijakan. Selain itu, adakah pesan lagi? Cuma itu. Ini terkenalnya makam apa ini, Pak? Sentono. Ini makamnya nama makam Sentono, dan makam Sentono bukan satu-satunya di sini. Dan hampir ada kurang lebih 6 makam yang sama-sama disebut Sentono. Apakah nama Sentono itu diambil dari wasiat beliau? Atau nama Sentono itu dulu adalah kadipaten saat itu yang menyangkut keseluruhannya, salah satunya di sini. Saya ulang lagi, apakah nama Sentono itu diambil dari salah satu pesan beliau atau bukan, melainkan Sentono itu nama dari kadipaten, atau bukan, atau dan lain sebagainya? Data petunjuk. Kadipaten Gus. Kadipaten. Ini yang saya unik. Sentono ini diambil dari kata kadipaten. Kadipatenan, bukan kadipatenan yang sekarang namanya istilahnya kabupaten. Berarti mungkin yang makam Sentono yang sana itu satu. Nanti aja dialognya nanti. Ya nanti ya. Ya nanti kita jelaskan dulu, gitu loh. Nanti dari versi sini kayak apa nanti diolah gitu. Enggak, makanya makam ini kan ada 6 toh selain di sini. Di sana ada, di sana, sana. Tapi semuanya mengatasnamakan Sentono. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini Mbah Sentono? Apakah ini makam Sentono? Kok sama-sama menggunakan Sentono gitu loh. Dan sama-sama tidak memiliki riwayat dasar. Dan di sini diperterang kata Sentono diambil dari kadipaten. Berarti dulu itu tidak ada nama desa-desa seperti ini, tidak ada. Jadi semuanya kayak misal contoh ini ya, Tuban ya Tuban gitu. Tapi istilah desa itu muncul belakangan, biasanya gitu. Kalau
karena kami coba tadi saya hubungkan dengan pesan satu di antara dua beliau, memang sedikit nyambung, tapi ternyata tidak nyambung juga. Karena sentono itu kalau dalam bahasa Kejawen namanya sentosa, damai. Dan di antara pesan itu memang hampir membreges ke situ, ternyata tidak nyambung juga, melainkan ini memang nama Kadipaten. Sama seperti di Tuban itu ada yang namanya Kadipaten Bojonegoro, itu dulunya juga namanya beda, sudah ditemukan pasalnya sejarahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti insya Allah untuk saat ini terkait nama Sentono untuk versi di sini, berarti tanah ini masih masuk wilayah Sentono atau dulu adalah adanya Kadipaten Sentono di masa antara tahun 500-an. Berarti Sentono itu luas dulu dan semuanya memiliki hak untuk mengakui kalau itu adalah punjer dari Sentono. Ada pertanyaan lagi? Menanggapi yang tadi sebelum masuk pertanyaan tadi, untuk yang di dalam makam kan ada dua. Yang tadi disebutkan cuma satu meninggalnya tanggal 21 bulan 7 sekitar tahun 1500-an, itu yang Raden Wasesa atau Nyai Kondearum, atau yang lihat satunya itu kapan juga meninggalnya? Yang perempuan. Yang tadi pertama itu, Yang pertama tadi sudah ya. Yang di dalam sudah saya sebutkan kan tadi. tapi Tinggal bukan- yang perempuan, yang perempuan. yang tadi berarti laki-laki. Ya, yang laki-laki ya. Tinggal yang perempuan ya. Waalaikumsalam. Saya masukkan dimensi muda lagi karena sudah terlalu maju dimensinya. Yang istrinya ini bukan dimensi ketujuh. Yang perempuan meninggalnya karena apa? Yang laki-laki siapa ceritakan meninggalnya? Jawab belum? Tapi yang perempuan? Belum ya? Belum. Katanya belum. Meninggalnya sebabnya apa? Belum. Meninggalnya sebab penyakit. Meninggal Sebab tua. Ya, tua. Ini gini ya, yang laki-laki meninggal sebab tua. Ini meninggal sebab tua karena kata meninggal tua itu bisa disebabkan sakit, lalu dalam posisi tua disebut meninggal tua. Apakah beliau benar-benar meninggal dalam kondisi ibadah yang tidak sakit? Yang laki-laki, selain yang makam pertama. Tidak sakit. Sedangkan yang istrinya meninggal karena apa beliau? Sakit. Sakit apa? Pencet saja jadinya untuk mempercepat dimensinya. Jantung, Gus. Di usia berapa beliau meninggal? 60-an. Sudah sama. Yang perempuan dalam istilah tingkat kewalian itu dalam data petunjuk dan peran sepak terjang di dalam masyarakat itu lebih cenderung kewaliannya mana? Yang perempuan atau yang laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Apakah yang perempuan punya keahlian atau hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga? Lebih ke pengajaran, Gus. Berarti membantu suami, gitu ya. Jadi secara langsung dia juga memahami agama. Beliau meninggal tanggal berapa? Tanggal 7. Bulan? Yang perempuan kan? Iya, Gus. Bulan? 11. Hari? Hari Rabu, Gus. Yang laki-laki sudah kami sebutkan ya? Laki-laki Harinya? sama perempuan sudah. Sudah ya? Sudah. Yang laki-laki itu Selasa Pon, kalau yang perempuan Senin Wage. Senin Wage itu kemarin itu masuk hari apa masuk itunya? Karomanya kemarin Meninggal. meninggalnya ya. Rebu itu masuk apa?
Karoma meninggalnya apa? Karoma. Karoma meninggalnya. Nanti kami jelaskan istilah karoma. Itu karoma itu berarti menyeliputi dua-duanya ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ngapunten. Warga desa Sukorejo ini meyakini nantinya bahwasanya hanya cerita-cerita dari sesepuh-sesepuh. Apakah ada nama lain untuk Raden Wasiso dan Nyai Gonde Arum ini ada nama lain? Karena apa? Karena warga ini meyakini bahwa ada Nyai Kemuning, Buyut Kemuning kalau nah ini Kata meyakini itu kebetulan di makam ini atau masih simpang siur? di mana sini? Kemuning ya? Iya, Cuma Kemuning saja, nggak ada data lain? Nggak ada ya? tidak ada. Nanti kita, karena kalau memang ada data lain kan nanti sekalian itu Pak. Ya, cuma yang ini yang Raden Wasiso ini warga meyakini ada nama Mbah Suwatmo. Suwatmo. Barangkali ada nama lain dari nama-nama itu. Suwatmo sama Kemuning. Iya. Terus untuk keterkaitan apakah ada keterkaitan dengan Giri? Ini yang perlu saya sebut. Sunan Giri. Sunan Giri. Itu mengambil dari legenda mana itu? Ini penting. Keyakinan dari nanti ada. Iya. Oke, itu mau deh. Diskusi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di masyarakat ini meyakini ada dua istilah nama dan sepengalaman saya yang namanya pemimpin itu berbeda. Setiap hijrah di tempat berbeda dia akan berganti nama. Kenapa? Kok itu sering terjadi? Itu biasanya disebabkan untuk menghapus riwayat karena banyak orang yang mengejar. Misal contoh beliau memimpin di sini terus nanti dimungsuhi, maka beliau tetap mengamalkan ilmunya di daerah lain sehingga beliau harus mengganti nama. Dan di masyarakat sini ada sebagian besar yang meyakini ada istilah Nyai Kemuning. Apakah Nyai Kemuning itu salah satu julukan dari istri beliau? Atau memang ada salah satu makam dari sekian makam yang di dalam yang memang juga namanya Kemuning? Sekalipun itu julukan. Apakah istri dari beliau yang meninggal atau itu versi nama dari salah satu makam yang lain yang ada di sekitarnya? Saya gunakan dua teknik berbeda. Sinyalnya tetap mengarah ke dua makam itu atau lari ke makam yang sebelah-sebelahnya? Makam yang sebelah-sebelah. Kebenarannya ada tapi bukan dua makam ini, tapi nanti sebelah makamnya ada nanti. Ya, gampang info tidak akan ini. Mungkin itu makam yang seluruh situ apa? Jadi beratnya PR-nya kan di sini. Jadi rata-rata makam yang saya ubah itu kebanyakan cuma makam dua, makam tunggal itu ada. Ini kan kompak satu, bisa dikatakan satu keluarga. Cuma nanti kita akan jelaskan satu-satu. Yang dua aja yang ditokohkan itu aja. Yang tokoh ya. Karena yang lainnya bisa jadi itu masyarakat terdekat atau dari era pengganti pemimpin setelahnya. Berarti ini yang Kemuning ini tetap dicari makamnya atau tidak sama sekali? Karena kalau jelas patokannya pada satu makam ini sama dua makam itu yang sesepuh utamanya. Berarti Kemuning itu memang benar beliau mungkin pemimpin yang dikebumikan di sini, tapi eranya di bawah tiga beliau gitu, paham ya? Jadi Kemuning itu tetap ada, cuma bukan dua makam ini, melainkan mungkin satu di antara sekian makam yang di sekelilingnya.
Sama paham nggih? Jadi yang diinginkan pihak panitia adalah yang paling tua, itu saja. Jadi kebenaran itu ternyata memang ada benarnya. Yang satunya tadi pertanyaannya apa tadi? Barangkali anaknya. Oh iya, itu anaknya kemarin Belum. Iya, itu dua beliau itu kan punya satu anak itu perempuan. Apakah itu nama kemuning itu nama perempuan anak dua beliau itu? Di pinggir sebelahnya itu. Oke, Gus. Demi Allah. Demi Allah. Beliau taruhannya apa? Nyai kemuning itu. Kepemimpinan, Gus. Yang terkenal malah putrinya ini. Jadi yang dilegendakan masyarakat kemuning ini malah putrinya. Mungkin peran putrinya itu lebih menonjol dibanding ibu atau bapaknya mungkin, sehingga beliau lebih dikenal di masyarakat, entah kearifan lokalnya atau dengan sebagainya. Biasanya seperti itu. Sangat jelas ya terkait kemuning. Yang tadi pertanyaannya Mbak Anu, Mbak Buyut Raden Wasiso itu apakah ada nama lain? Karena warga sini meyakini bahwasanya Itu namanya Mbah Suwatmo. Suwatmo. Cukup ini saja ya. Assalamualaikum. Ini juga ada sebagian masyarakat yang meyakini bahwasanya sesepuh yang ada di sini, entah kata sesepuh itu satu di antara sekian atau sesepuh yang kita ubah ini Suwatmo. Mbah Suwatmo. Apakah istilah Mbah Suwatmo itu benar adanya dalam arti nama seseorang, atau hanya sebatas julukan, atau hanya sekedar dari tanpa memiliki dasar yang kuat? Suwatmo, Mbah Suwatmo, atau beliau salah satu dari julukan dari orang yang kita buka, atau bukan, atau satu di antara makam-makam yang lain? Satu dari makam yang lain. Di bawah era dua makam itu, tapi masih di antara sekitar makam atasnya. Oke, Gus. Jadi sesuai dengan prediksi saya bahwasanya makam di dalam itu kumpulnya pemimpin di setelah era-era Pak. Jadi kepemimpinan pertama meninggal, diteruskan pemimpin kedua meninggal, ditaruh di sampingnya di sampingnya. Tapi diawali dari yang pertama kali. Cuma yang ini karena beliau hadir secara sendiri makanya dimakamkan di sini. Berhubung mungkin ini dikeramatkan sehingga ini tidak dicampur. Karena ini dianggap yang disepuhkan. Dan dua beliau dimakamkan di sini karena beliau punya anak dan diteruskan oleh generasi setelahnya. Sehingga seolah-olah makam ini yang dituakan, seolah-olah sejarahnya hilang. Tapi tetap keberadaan beliau ada. Karena yang tahu keberadaan beliau cuma dua makam ini. Sedangkan era setelah di pinggir-pinggirnya adalah mungkin sama-sama juga pemimpin atau seseorang yang juga memiliki peran di desa ini, sehingga tidak dicampur dengan yang lain. Assalamualaikum. Itu di antara berapa makam itu yang dalam? 10. Ada berapa di dalam? 10 ya? 11 pas ini ya? Di dalam ini ada 10 makam. Apakah semuanya adalah makam-makam dari para pendiri desa ini, atau sebagian campur sama anak-anak beliau tapi bukan pendiri, atau hanya sebatas masyarakat atau abdi dalamnya? Kepemimpinan, Gus. Dari turun-temurun Pak, dari mulai era 500 sampai sekarang. Mungkin cuma kadang tiang kan usianya masih 20 tahun, kabundut, 50 tahun, kabundut. Berarti dalam jangka 100 tahun itu kan bisa jadi 2 kepemimpinan yang meninggal. Atau bisa jadi kalau umurnya panjang bisa jadi dalam kurun 1 tahun 1 kepemimpinan. Wallahu a'lam. Intinya di dalam ini memiliki peran tersendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada yang ditanyakan lagi untuk Bapak? Kepanjangan. Sharing aja nanti. Ini kan sudah tercatat. Ya. Nanti sharing. Berarti yang poin pentingnya sudah ya. Ya. Bukan di Oh gitu ya. Jadi ini kita akhiri ya. Satu pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi, kumpul kula wonten mriki Bu. Ngapunten kula badhe tanggap mengenai silsilah dari makam yang di luar sama makam yang di dalam. Dan yang saya ingin ketahui itu kan disebutkan bahwa Patih Anggoro Rekso itu sudah beragama Islam. Beliau itu berguru kepada siapa? Ada. Assalamualaikum. Ini makam yang di luar ya? Ini maksudnya? Luar. Ya di luar ya. Ini makam yang di luar. Patih Anggoro Rekso ya. Itu beliau kan sudah mengajarkan Islam di tahun sekian 500-an. Tentu Islam saat itu sudah kental, tapi hanya orang-orang tertentu yang dapat pelajari karena era itu jauh di atas era 9 wali, dan era 9 wali terkenal karena memiliki tugas yang bagus. Sedangkan jauh sebelum 9 wali sebenarnya banyak ribuan wali yang diwalikan di setiap desa, tapi penyebarannya tidak luas. Pertanyaan saya, beliau kan hidup sebelum era 9 wali. Beliau berguru pada wali siapa? Atau pada siapa? Saya masukkan ke dimensi lebih luar lagi. Namanya siapa? Gurunya. Saya berjelas datanya. Kadir, Gus. Abdul Qadir. Abdul Qadir ya. Abdul Qadir atau siapa? Saya perjelas data tulisannya. Zoom 2. Saya kasih data dengan suara biar lebih jelas karena tulisannya aku nggak dulu. Abdul Qadir. Abdul Qadir. Beliau juga yang diguru itu juga seorang pemimpin atau tidak? Atau mungkin dia punya kepemimpinan lebih besar, keulamaan jauh lebih besar dibanding muridnya? Punya keulamaan yang jauh lebih besar. Seperti itu. Berarti punya masa saat itu. Santri dalam hal ini. Maksudnya gurunya. Dalam arti punya pondok. Istilahnya zaman dulu namanya pakai pokan lah. Oke, Gus. Ini asli gurunya atau orang tuanya? Dapat itu. Gurunya. Saya kasih sinyal menuju data lain, yaitu ke orang tuanya. Beliau putra dari siapa? Dari era yang ketiga, Gus. Dari era yang ketiga. Enggak, beliau putra siapa? Anak siapa? Namanya.
Nama bapaknya siapa? Saya kasih suara aja sesuai dengan tulisan. Kayaknya tadi kenapa santri terlalu lama, karena auranya terkuras karena pengobatan tadi. Makanya kami batasi ini dampaknya. Itu satu lagi. Setiap kemampuan yang semakin tinggi kemampuan, semakin tinggi risikonya. Karena santri itu mengeluarkan semua berkali-kali, itu mengurangi kesehatannya atau secara tidak langsung sama halnya mengurangi jumlah nyawanya. Karena keluar masuk. Diskusi tentang hasil ini ya, nanti coba saya dari tutur dan juga sejarah, karena saya sendiri juga bergelut di bidang kesejarahan dan status ya. Mungkin nanti ada kesamaan dan lain sebagainya. Iya, nanti kita ya. Mohon izin. Ya, insya Allah. Saya nanti. kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di dalam pencarian sejarah saya biasanya menggunakan metode yang pertama itu dari sejarah. Sejarah itu ada dua, sejarah yang tertulis dan yang tak tertulis. Yang tak tertulis itu tutur, tutur. Kemudian yang tertulis itu data yang lengkap. Mengenai makam yang ada di luar tadi disampaikan di era 1400-an. Ya, 1400 itu antara 400-500. Ya, di era Brawijaya 5. Ya. Di Brawijaya 5. Dan ini ada beberapa versi yang saya dapat dan juga nisan yang saya teliti yang ada di depan ini bukan nggak termasuk nisan-nisan kerajaan atau nisan yang tertera di kerajaan yang menuju ini saya potong Pak ya. Mohon maaf ya. Kemarin pertama kali saya kesini sudah kami sebutkan nisan itu di era 1800-an. Iya betul. Kan? Saya juga pelajari sejarah. Kenapa nisan itu kok ada pada tahun 500-an? Dulu bahkan di dalam beberapa saya dikatakan di berbagai daerah ada nisan yang sengaja diganti dan ada nisan yang rusak dan dibuatkan baru di era saat itu. Kenapa? Orang dulu saat meninggal itu rata-rata telah ditiadakan setiap patok-patoknya. Karena jarang orang dulu meninggal itu lalu dibuatkan nisan, jarang. Kebanyakan jauh setelah tahun baru dibuatkan. Andai ada, kadangkala rusak karena zaman, bukan dirawat. Jadi pertama kali saya kesini sudah saya pelajari beberapa nisan-nisannya. Nisan ini antara tahun sekian. Dan saya mencurigai nisan ini tidak asli. Bahkan sempat beliau dalam arti salah satu panitia takinan gabutan rewa sing bagian dalam, karena ini berbeda ya. Yang ini yang jadi pakraman ya kemarin pertama kali. Jadi antara tahun sekian. Jadi saya mengatakan saya mencurigai ini bukan nisan asli dan hanya dibuat di masa itu, bukan masa pertama kali meninggal. Ya, paham Gus. Dari beberapa versi yang saya tangkap, betul itu di era 500-an karena di eranya Kanjeng Sunan Giri yang dimana ketika Majapahit diserang oleh Kediri sampai dengan merembet ke daerah Giri, akhirnya dari beberapa petinggi dari kerajaan Giri Kedaton itu lari di beberapa wilayah di daerah Bunga, termasuk di sini Delik, istilahnya Delik, ada beberapa di sini. Ini dari tutur, iya, dari tutur, saya lanjutkan dulu ya. Dari tutur ini namanya, ini versi kebenarnya saya nggak tahu ya. Ini namanya Amir yang dari keturunan Madura. Dan juga di timur ada yang namanya
Mbah Umar Khattab dengan Sayyidah Zainab itu juga di eranya ketika perang Giri Kedaton, dari Majapahit merembet ke Giri Kedaton. Yang saya tahu nisannya itu bertuliskan Katab sama Zainab. Ada tulisannya. Ada, itu saya mencari sama teman-teman. Dan di era 1800-an itu mendekati kebenaran, karena setelah perang itu akhirnya Raden Patah menyerang ke Majapahit untuk menyerang Kediri. Nah, dari beberapa nama, kalau yang saya ketahui nama Anggoro Rekso itu di nama-nama dari kerajaan Singosari. Kalau dari Majapahit itu dari Lembu-Lembuan, kemudian dari Kediri itu Kebuan, kemudian dari Mataram itu Ki atau Ki Ageng. Itu yang saya tahu. Kemudian keberadaan wilayah ini ada data resmi dari peta Van Java di peta Hindia Belanda di tahun 1868. Tertera wilayah di sini ini masuk wilayah Bongo atau Sampurnan, masuk ke Kedukuhan. Menyangkut dari wilayah apa saja itu? Kalau sekarang sudah terpecah ya, pecah dua. Sebentar ya nanti. Nah, masuk wilayah Bunga, Koper, Sampurnan. Kemudian di sebelah timur itu tercatat namanya Lebak Delik. Kemudian di era Belanda 1946 kalau nggak salah tuh, atau 43 kalau kurang datanya nggak lupa, sekitar itu dibentuklah satu wilayah desa namanya Lemah Delik. Kemudian di era kepala desa Bapak Haji Munir itu dipindah Sukoharjo karena belum bisa menyatu. Amit, saya tanya. Era Lemandele itu berarti baru ya. Baru. Itu atas dasar apa beliau mengatakan delik? Penggantian itu. Asli cuma delik. Ini kalau Bu, ini peta yang ada. Bisa. Berarti desa tersembunyi misalnya atau bagaimana? belum desa. Belum desa. Ini masih ikut bunga. Sampai di masjid sana sampai ke sini ikut bungo. Kemudian yang di Lebak Delik yang sekarang disebut Kerik itu ikut ke wilayah Bedanten, tapi wilayah sendiri, Kedukuhan. Digabunglah. Kenapa digabung? Adalah Belanda, karena Belanda tidak bisa masuk ke wilayah Bedanten, yang notabene di wilayah Bedanten itu tempat berkumpulnya pejuang di era itu, termasuk PD Pengempur Dalam, Hizbullah, kemudian Masumi, Pemuda Ansor, dan TKR. Itu terbentuknya desa. Jadi sehingga itu tahun berapa Pak? Mulai dibentuk istilah Lemandele biar masyarakat tahu. 1946 itu yang tertera di peta kretek. 1000? Pertama kali. 1000 berapa? 1946. Berarti kemerdekaan itu ya? Iya. Masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan. Tapi beliau yang membuat itu dulunya ya juga lurah. Enggak, dari Hindia Belanda. Oh, Pemda. Iya. Ada government. Pemerintah Hindia Belanda. Hindia Belanda. Oh, berarti Government resmi ya? distrik Surabaya. Iya resmi. Resmi ya dari Ya. Jadi Lemah Delik, Madanten, kemudian Mangarean, Legowo juga belum ada. Iya. Mangarean, kemudian Kesik, Indrowareh, Kesik, Ober-Abir, Kedongdong, nanti masuk lagi Medang, ada Ringenwok dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau ini 1500-an mungkin mendekati kebenaran ya, kalau dari saya. Karena apa? Di Mbah Komarudin sendiri itu di 1700 ya. 1700. Kemudian di Yai Gede itu antara 1600-an setelah
Mbah Yai Gede baru Mbah Yai Komarudin. Cuma mohon maaf, yang kami sayangkan dan sudah kami tegaskan kemarin, nisan itu kemungkinan besar tidak asli dan banyak baru dibuat di era setelah jauh. Karena antara angka segitu kalau era nisan seperti itu. Dan ini terjadi juga di makam-makam desa saya. Ada beberapa makam yang nisannya baru diganti, yang disamakan sebagai nisan contoh yang lain. Tapi beliau yang membuat tidak mengetahui nisan yang aslinya. Kenapa? Karena saat dulu sering terjadi gempa, bahkan bisa sehari 12 kali, sehingga belum lagi karena faktor yang lainnya ya. Jadi dulu masalah makam itu nggak terlalu, mohon maaf, nggak terlalu penting bagi orang dulu. Yang paling penting itu punden atau tempat persembahan. Itu yang biasanya. Kenapa? Karena orang dulu itu lebih suka meyakini, mendewakan sesuatu yang sering katanya muncul dalam istilah wangsit. Kalau bentuk makam, jika tidak bermunculan semacam itu atau cahaya pada